Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari dengan senyum beri salam kanan kiri muka belakang, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Satu kali ada anak muda yang berpendidikan tinggi pulang kampung. Satu-satunya jalur untuk sampai ke kampungnya setelah penerbangan dan jalan darat adalah menyeberangi sungai yang deras. Ini di perkampungan, di pedalaman. Ya, pendidikan tinggi, bicaranya juga tinggi. Dia menumpang di sebuah perahu kecil untuk bisa menyeberang. Lalu mulailah dengan sengaja dia memamerkan ilmunya. Dia tanya ke yang sedang mendayung perahu itu, "Pak, Bapak tahu nggak ilmu psikologi?" Kesian tukang perahu mau tahu apa? Nggak tahu apa ya? Aduh, susah Bapak jalani hidup ini kalau tidak mengenal hal-hal yang berhubungan dengan psikis seseorang. Oh ya? Iya. Lanjut lagi. Pak, Bapak tahu nggak ada ilmu juga yang sangat penting? Zoologi. Apa itu? Loh, Bapak kan nelayan, paling tidak ilmu tentang binatang Bapak mesti tahu. Strateginya kayak harus tuh. Jadi begitu angku dan sombong. Lalu muncullah semua logi-logi yang lain itu muncul, kata logos kan. Logi-logi yang itu muncul, Bapak itu bilang nggak bisa, nggak tahu. Tidak tahu mengapa ketika lalu penyeberangan, nggak tahu dari mana tuh, dari ada tiba-tiba arus yang cukup deras. Dan mulai goyang ini kapal. Lalu Bapak itu mulai nengok ke belakang. Anak muda ini mulai pucat pasi. Dan mulai pegang kuat-kuat. Lalu si Bapak itu langsung nengok. "Dek, kamu tahu nggak ilmu berenang logi?" "Nggak tahu Pak, kau mati hari ini." Kalau saudara baca teks ini, ada hal yang aneh menurut saya. Ini nelayan profesional yang pasti sangat tahu berenang logi kan. Saya hanya bisa satu gaya, beberapa jemaat sudah tahu ya. Bukan gaya batu, bukan. Saya mahir di gaya dada. Ini kalau sudah masuk air tinggal dada dan nggak bisa balik lagi, saya nggak bisa berenang. Itu Danau Genesaret itu, kalau saudara pernah dengar Genesaret, Galilea, apalagi Kineret, atau Laut Tiberias, itu sama. Itu Danau Galilea, itu Danau Tiberias, Danau Genesaret, Kineret, atau Laut Tiberias itu sama, lokasinya sama, tinggal dari mana engkau menyebutkannya. Kalau sedang berada di Galilea, engkau akan sebut itu Danau Galilea. Kalau lagi di Tiberias, kau akan sebut Danau Tiberias, dan seterusnya, atau Laut Tiberias. Khusus wilayah Tiberias, dorang akan sebut bukan danau, tapi Laut Tiberias. Sangat luas, luas banget, kedalamannya hingga 53 meter ke bawah, itu cukup deras. Dan itu wilayah yang pegunungan-pegunungan memungkinkan kemudian angin pada kondisi tertentu melewati beberapa bagian gunung itu menjadi cukup kuat dan cukup kencang, membuat ombak dan besar. Saya terakhir bulan Maret itu ke sana pakai perahu yang besar, motor, udah bisa lebih 100 orang masuk di dalam itu. Tenang banget. Tapi baca di ensiklopedi, ada masa, ada situasi yang nggak bisa ditebak, tiba-tiba seng. Dan kalau Bapak Ibu baca di teks kita, tolong lihat ayat 36, ini bukan kapal, ini perahu. Kelompok 12 menyeberang bersama Yesus. Lalu kita dapat lagi kalimat terakhir, perahu-perahu lain juga menyertai. Apa artinya? Kelompok 12 itu terbagi di perahu-perahu. Berarti kita bisa bayangkan perahu ini kecil. Lalu ada kondisi di mana Alkitab bilang Yesus
Tidur pada tilam, terjemahan bebasnya itu bantal. Buat apa? Tempat duduk untuk orang mendayung. Itu kondisinya. Nah sekarang mari bayangkan dengan hal yang luar biasa itu, tolong ayat 37. Mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk, ayat 37, ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau ini terjadi ke saya akan langsung doa penyerahan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan nyawa. Gue udah gak bisa. Tapi kalau saya baca, saya rasa aneh. Kalau ini terjadi pada para nelayan profesional, murid-murid Yesus. Yang notabene seorang nelayan yang biasa di lokasi Tiberias, yang biasa di lokasi Galilea, Kineret atau apapun namanya tempat itu. Mestinya ini tidak mengejutkan. Makanya perlu diberi tanda tanya besar, ada apa? Mengapa mereka seperti itu? Yang pasti catatan pertama saya mau katakan, terjadi kepanikan luar biasa. Perahu pertama, kedua, ketiga, keempat pasti. Dan Alkitab mengatakan kasusnya ombaknya naik. Perahunya hampir penuh dengan air dan hampir tenggelam. Kata lain adalah mereka hampir mati. Kenapa terjadi kepanikan yang luar biasa? Alkitab menyebut sesuatu yang penting di ayat 40. Sebagai catatan pertama saya, tolong lihat ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Deilos itu terjemahkan dengan kata ketakutan, kengerian yang luar biasa. Kengerian yang luar biasa. Itu bukan deilos, tapi phobos. Pernah tahu kata phobia? Orang fobia, takut lihat air dan seterusnya. Fobia air, fobia ruang kecilan, seterusnya. Dorang alami itu. Mengapa engkau ketakutan, bukan takut. Kalau pakai terjemahan baru edisi kedua, terjemahannya ketakutan, bukan takut. Mengapa kamu ketakutan? Kedua, mengapa kamu tidak percaya? Hal pertama yang saya mau sampaikan. Mereka hampir mati. Mereka kewalahan. Mereka takut. Mereka mengalami kengerian. Penyebabnya cuma satu. Karena fokus mereka dinyatakan pada pertanyaan seorang murid di ayat 38. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Hal pertama, kenapa orang-orang hebat seperti para murid ketika hadapi taufan yang dahsyat dan hampir tenggelam perahu itu, mereka mengalami ketakutan karena fokus mereka adalah kami binasa, kami tidak tertolong, kami hancur. Perhatikan kata-kata mereka ya. Engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Di benak mereka binasa, di benak mereka mati, di benak mereka tenggelam. Hati-hati Bapak Ibu, pikiranmu bisa menyesatkanmu. Berpikir negatif langsung kehilangan kendali pada psikis itu, kehilangan kendali pada untuk menahan rasa takut, kehilangan kendali untuk Yesus bilang ayat 40, belajar percaya. Ketika fokus pikiran udah dibebani dengan mati, binasa, tenggelam, tidak akan tertolong, habis kita. Fokusnya di situ. Jadi lunturlah keberanian mereka, berubah menjadi ketakutan, dan lunturlah iman mereka, berubah menjadi tidak percaya. Ini catatan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mestinya karena mereka hari-hari dengan Tuhan Yesus, mestinya karena mereka makan minum dengan Tuhan Yesus dan mengalami banyak mujizat yang luar biasa, seharusnya ketakutan itu dialihkan dengan memandang sosok yang sedang berbaring, pakai bantal tempat duduk penggayung untuk bilang, amanlah, amanlah jiwaku,
karena sang halik lagi tidur di situ. Ini enggak terjadi. Hal kedua saya mau katakan, ketika orang tidak fokus pada sang pengendali badai, sang pencipta dan pereda badai, sang halik semesta, dia tidak akan memiliki keberanian dan keyakinan percaya. Fokusnya pada masalah, tidak dialihkan fokus kepada sang halik. Lagi tidur di situ. Lagi bersama dengan mereka di perahu. Mereka tidak membangun energi dalam diri dan mengubah perkataan sambil berkata, kau memang takut nyoman, tapi ingat baik-baik, Yesus Kristus lagi di situ. Aman kok, aman, dia lagi di situ. Enggak ke situ mereka. Mereka tidak teralihkan. Mereka sibuk melihat betapa banyak ombak masuk dan kelabakan untuk mengeluarkan. Mereka tidak menyaksikan sosok Almighty God lagi di situ. Saya mau katakan poin kedua. Orang yang tidak fokus kepada Tuhan, kesulitan untuk mengumpulkan keberanian hadapi persoalan, juga keyakinan percaya untuk bertahan. Kalau cuma fokus pada masalah. Ini hal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya mestinya menjadi keterkejutan luar biasa. Ketika dengan begitu penuh wibawa, saya lagi bayangkan Tuhan Yesus tiba-tiba bangun. Mohon maaf ya, andai kata Bapak Ibu nanti baca mundur-mundur ke belakang, saudara akan menemukan kelelahan dahsyat. Jadi Injil Markus menyampilkan sisi manusiawi Yesus, Tuhan Yesus, dan sisi keilahian Tuhan Yesus. Di kondisi mengajar luar biasa, melelahkan, dia bilang, kita nyebrang yuk, dari barat ke timur kita nyebrang yuk. Kelelahan saya, lagi sedang kelelahan dan terbaring tidur. Dari sisi kemanusiaan ya, jangan ada yang bilang, Tuhan kok lelah. Wah, udah aku repot menjelaskan ke Bapak Ibu karena dua tabiat Kristus kan, manusia dan ilahi. Tapi kita nggak bicara soal kristologi di sini kan. Nanti bilang logi lagi, muncul lagi logi yang lain. Tapi nggak, kita fokus dalam lagi tidur. Andai kata sayang Tuhan Yesus, itu mungkin saya bangun baru tampilin orang bolak-balik pambodo nih. Hari-hari dengan saya, mungkin gitu kali. Saking lelahnya dan baru-baru nggak percaya. Gue kan di sini enggak. Dia berdiri loh dalam wibawanya dan cuma langsung nunjuk gini mungkin. Saya lagi goyang-goyang begini. Diam, reda, seng. Merinding, saya sambil merinding. Wow, penguasa dunia untuk soal badai kecil banget untuk ditenangkan. Dan saudara tahu reaksi yang muncul dari para murid ketika lihat itu ayat 41. Mestinya mereka langsung worship atau tunduk menyembah. Mestinya kalau secara logis dan rohani mereka sama-sama sekian tahun dengan Yesus langsung wow, kami memuji mengagungkan. Enggak, justru muncul kata deilos tadi, mengalami takut yang besar dan katakan, siapa orang ini? Masih nanya, siapa orang ini? Badai pun tunduk padanya. Bapak Ibu, kalau ngomong di mimbar begini enak banget untuk salahkan murid-murid ini pambodo, nggak ngerti. Tapi saya coba masuk ke soal rasa para murid. Mungkin bukan cuma bertanya kalau saya yang jadi para murid, bukan cuma berkata siapa dia ini, bukan. Mungkin saya langsung terjun ke dalam air. Mungkin kan. Gak bisa Bapak Ibu menghadapi kemuliaan, menghadapi keagungan. Engkau tidak layak. Beneran. Maka rasa takut di sini bukan ketakutan yang bilang kebodohan, bukan. Rasa kagum yang hanya bisa diucapkan dengan tanda tanya. Siapa dia ini? Walaupun mereka tahu ini Tuhan, tapi siapa? Jadi apa yang saya bilang? Rasa kagum dibarengi takut dan rasanya ingin kabur dari perahu itu. Karena dialah Tuhan
Dialah pribadi agung yang ada di perahu. Poin ketiga mau bilang ini, nanti sodapa mujizat baru bisa bikin pengakuan. Nanti sudah dapat sesuatu yang hebat dari Tuhan, baru worship. Nanti sudah menikmati sesuatu yang dahsyat, baru bilang Tuhan itu baik. Sebelumnya lu tega bener, kami mau binasa, bangun. Tapi setelah menghadapi sesuatu yang besar dari Tuhan, baru kemudian puji Tuhan dan agungkan. Saya mau bilang, kondisi para murid ini mewakili saya dan Bapak Ibu. Yang kalau gentar pertanyakan Tuhan. Kalau dapat berkat baru terima kasih Tuhan. Syukur-syukur bisa terima kasih. Kadang lupa dan bilang syukur ada saya dan bukan ada Tuhan. Ini loh, ini yang terjadi di perahu itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa firman Tuhan ini dalam hidup beriman kita. Yang pertama, adakah saudara sedang berada di posisi pelayaran kehidupan? Karena bagi saya hidup juga adalah pelayaran. Kadang suasana lautnya itu tenang. Ditanya Opa Eli paling tahu tuh. Dulu masih dinas tuh di air-air. Kadang tiba-tiba tak terbaca cuaca, badai. Adakah saudara yang menghadapi sedang hadapi kondisi ini? Ada berita baik untuk Bapak Ibu. Bukan soal besar tidaknya badai atau hampir tenggelam saudara. Bukan soal aku hampir binasa dan tidak sanggup survive lagi. Bukan itu persoalannya. Persoalan penting yang jadi fokus saya dan saudara. Apakah Tuhanmu ada di perahu kehidupanmu? Kalau engkau percaya Tuhanmu ada, katakanlah sambil bercermin bangun pagi dan senyum, aman, tenanglah jiwaku, Dia ada untukmu. Amin. Karena pentingnya Bapak Ibu dan saya bukan soal bagaimana, tapi soal keyakinan adalah prasyarat saya bisa sampai ke seberang cuma satu. Sang nahkoda agung itu ada di perahuku. Sang penolong itu ada di situ. Dan dia tidak terlelap dan tertidur membiarkan aku binasa. Ini konsep Bapak Ibu. Menjalani kehidupan mulai dengan iman itu. Binasa saya. Udah gak bisa anak-anak ini. Gak bisa diatur, saya gak tahu masa depan mereka kayak apa. Adakah di antara saudara berpikir begitu? Oke, bisnis ini sudah kelihatan gak membaik. Hancur sudah, peluang sudah gak ada. Ya mau diapal nih Tuhan, gak bisa apa-apa. Hati-hati, ucapanmu jangan salah. Jangan, ucapkan kata-kata iman. Masalah boleh besar, masih ada Tuhanku yang lebih besar. Badai boleh datang menderu, tapi Tuhanku penghalau badai itu. Katakan dengan perkataan iman, bangun cara berpikir positif. Itu mampu memblok munculnya rasa takut dan khawatir. Itu namanya manajemen masalah. Kemampuan saudara untuk membangun energi positif berdasarkan kaidah rohani. Jadi jangan lagi, sudahlah, sudah nggak mampu ini, sudahlah, janganlah. Aduh, benar saya kewalahan, benar, enggak, tapi saya akan bangkit lagi. Saya akan bangkit lagi. Kenapa enggak begitu? Untuk bangun pemahaman dan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi persoalan saudara adalah ada tidaknya Tuhan Yesus dalam bahtera rumah tanggamu, dalam perahu kehidupanmu. Dan saya mau pastikan dari mimbar ini, Tuhanmu dan Tuhanku
ada di situ. Ada di situ. Percayalah, ada di situ. Ini hal yang pertama untuk dibawa pulang. Hal yang kedua, ini siapa kesian yang nangis? Ya. Sampai di mana saya? Yang kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pilihan untuk melihat. Fokus pada badai, fokus pada taufan, atau kemudian melirik pada pribadi yang besar. Engkau dapat buat pilihan, tetap melihat persoalan atau mengalihkan pandangan kepada Sang Maha Besar dan Khalik semesta. Akan ada goncangan Bapak Ibu. Up and down. Naik turun orang punya kualitas iman ketika datang masalah. Jangankan saudara. Ya ampun. Ini orang yang ngomong tentang Tuhan hampir tiap hari Minggu di mimbar. Untuk saksinya tuh Duran 2 itu. Up and down. Ketika hadapi masalah. Bapak Ibu gak bisa bayangkan Kak, waktu saya kebakaran pastori. Semua habis. Terbakar. Gak ada sisa. Ya toga pun gak ada. Yang tersisa Alkitab yang saya bawa ke sana. Ke dalam hutan untuk doakan. Jadi mereka itu Dayak Basap. Mereka itu nggak ada sawah, adanya padi ladang. Kalimantan nih, nggak ada sawah. Caranya nanam gimana? Tebang hutan, baru bakar. Setelah sudah nggak, baru kemudian berharap hujan turun. Baru dorang taruh benih, baru berharap hujan turun. Saya diminta masuk hutan. Jadi pastori dan gereja di tengah hutan, tapi sekarang disuruh masuk hutan. Bisa bayangkan nggak? Hutan pe hutan. Itu loh. Ngapain tahu nggak Bapak? Doakan pendeta supaya turun hujan. Aku berdoa minta dengan sungguh-sungguh. Pas amin 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 dan baru makan siang di tengah hutan, anak-anak kecil lari dari kampung masuk dalam hutan dan pakai bahasa Dayak, ngomong ke tua-tua adat. Kira-kira terjemahan bebasnya sok-sok tahu saya dengan bahasa Dayak itu kira-kira begini. Rumah pendeta terbakar. Gitu. Mamanya anak-anak lagi hamil 3 bulan, 4 bulan. Punya udah kelihatan perutnya. Perutnya memang ada tapi udah lebih kelihatan. Kurang apa Bapak Ibu? Kurang apa? Melayani luar biasa, nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada apa. Itu keluhanku. Kurang apa saya Tuhan? Di mana engkau? Coba lihat. Si Nyoman Jepun loh, pendeta loh, gue ngomel, di mana engkau? Kenapa? Saya fokus pada kehilangan. Saya fokus pada kehancuran. Aku hampir menghujat Tuhanku. Karena saya fokus pada masalah. Di mana engkau? Di saat aku menanggalkan semua fasilitas, bertemu dengan orang-orang yang gak ngerti baca tulis. Untuk aku sampai begitu Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau bilang, kegagalanku jangan menjadi kegagalan saudara. Jangan fokus pada masalah. Fokus pada Tuhan. Syukur bahwa waktu kebakaran, istriku ikut aku masuk hutan. Kalau tidak, kan harusnya begitu cara berpikir. Puji Tuhan, yang hancur terbakar cuma benda-benda. Tapi aku masih diberi kesempatan melayani. Mestinya begitu. Maka saya mau bilang, kalau engkau fokus pada masalah, imanmu tidak bangkit. Engkau akan hancur menghadapi persoalan. Tapi kalau kau fokus pada Tuhanmu, sebesar apapun masalahmu, engkau mampu menyeberang hingga tuntas dan menyelesaikan hingga menjadi pemenang. Amin. Itu loh, aku dengan semangat mau bilang, karena kehancuranku dulu mestinya tidak jadi kehancuran saudara. Perspektifnya mesti diubah. Cara pandangnya mesti diubah. Tuhanmu tidak pernah mengecewakan engkau. Poin ketiga. Walaupun Tuhan Yesus marah-marah, tolong lihat marah-marahnya sangat penting. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Iman itu bukan percaya. Nanti buka Yakobus saudara akan menemukan. Iblis pun percaya pada Allah. Dan mereka takut dan gentar.
Kalau iman cuma sekedar percaya, maka Bapak, Ibu, dan saya kurang lebih setan, sama. Karena setan pun percaya pada satu Allah dan mereka takut dan gentar. Alkitab bilang begitu. Maka untuk bedakan saya dan setan-setan, untuk bedakan Bapak Ibu dengan orang-orang itu, iman bukan sekedar percaya, tapi iman adalah kemampuan untuk mempercayakan hidup kepada Allah. Apapun yang terjadi, walaupun ombaknya besar, walaupun hampir tenggelam, walaupun akhirnya duka terjadi, walaupun akhirnya ambruk sesuatu luar biasa, tidak ada excuse, tidak ada alasan. Karena bagiku iman adalah kemampuanku untuk mempercayakan hidupku kepada Allah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Makanya Yesus pertanyakan mereka. Waktu ikut dengan saya enak-enak dapat mujizat, kau percaya. Sekarang ketika ada badai, kau tidak percaya. Karena iman cuma percaya, bukan mempercayakan hidup. Terakhir saya mau tutup. Oh lupa ya, ini kita bikin tematis untuk pengadaan aset ini gara-gara kebakaran lagi udah lupa. Ini juga kondisinya Bapak Ibu ya. Kita juga punya tantangan ke depan di Bahtera GPIB Karis untuk pengadaan aset. Saya nggak bilang badai sih, angin topan enggak. Yang tantangan yang terbesar adalah kayaknya tenggelam deh. Lebih besar pasak daripada tiang. Pendapatan kita jauh lebih kecil dibanding dengan tidak mungkin lah, impossible lah, mustahil lah. Mari beri koma. Selama yang kendalikan Bahtera ini Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Mana ini panitia-panitia aset nih? Ada orang enggak? Tolong angkat tangan dong. 1, 2, 3, tuh orang tuh Bapak Ibu. Gak mudah loh. Pak Budi kok selalu komunikasi. Kok belum bertambah ya Pak Pendeta jumlah saldo? Saya bilang, PH sampaikan, saya bilang bercanda. Mungkin Tuhan mau curahkan langsung tumpah-tumpah ini. Yang 3 itu. Mungkin kita nggak tahu. Mari berpikir positif. Pekerjaan ini bukan punya kita. Pelayanan ini bukan punya kita. Ini punya Tuhan. Pasti ada cara. Pasti ada orang yang mengambil gayung untuk keluarkan airnya. Pasti ada yang ambil ember yang Tuhan utus untuk kemudian mengosongkan perahu dari air yang begitu banyak. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti selalu ada. Tadi saya bilang terakhir ya, ini terakhir sekali. Bapak Ibu, dengarkan. Kadangkala Tuhan meredakan badai untuk menolong hambanya. Tetapi kadangkala Tuhan tetap membiarkan badai mengamuk supaya hambanya tetap berpaut padanya. Tujuannya sama, tetap menolong hambanya. Mungkin badai saudara reda, mungkin masih mengamuk, tapi dia masih ada di situ untuk menguatkan dan menopang. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya, amin.